Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Sesama pengikutnya Dajjal saling caci maki. Yang demikian siapa mereka? Mereka yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian mereka hanya para penyembah berhala yang tersimpan di dalam hati pikirannya sendiri. Yang demikian mereka di dalam kekafirannya dirinya sendiri. Yang disebut dalam kekafirannya dirinya sendiri bila mana dalam hati atau pikirannya ada prasangka membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun itu yang disebut musyrik hati atau kekafirannya dirinya sendiri. Ada juga yang menyebut syirik. Secara global ayat ketuhanan ada dua sisi ayat ketuhanan yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas titik-titik dan keberadaan Tuhan dekat titik-titik. Keduanya wajib diimaninya, juga wajib ditakwil atau dikias cara memahaminya. Bila mana kalian hanya iman satu sisi ayat tersebut di atas, maka kalian disebut bertauhid bermata sebelah. Dengan digambarkan seperti Dajjal membelah Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian, atau kalian hanya mendapatkan separuh atau setengah bagian Imam Al-Mahdi yang terbelah menjadi dua oleh Dajjal. Yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik. Kalau dipahami apa adanya atau tanpa kias atau tanpa ditakwil, berarti Tuhannya banyak dalam pengertian yang dalam pengertian Mekah dengan di Amerika atasnya berbeda atau berlawanan arah, dan tentu Tuhannya berbeda juga. Karena bumi ini bulat dan bulat sama dengan 129.600 derajat. Yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik saja dan cara memahaminya tidak ditakwil, berarti setiap bagian permukaan bumi ini ada Tuhannya masing-masing. Dan bila kami cermati Tuhannya mereka menyerupai dewa titik-titik, karena yang dituhankan beranggota badan dan membutuhkan tempat. Yang mereka tuhankan tidak maha awal karena duluan tempatnya, atau tidak maha kekal karena setelah menciptakan tempatnya lalu berpindah ke tempat itu. Yang mereka anggap Tuhan ribet banget. Sungguh zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama persis dengan asmanya, sifatnya, zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segala-galanya, kesemuanya maha sempurna. Kalau tidak demikian berarti bukan Tuhan pencipta semua dalil dan tidak layak disebut Tuhan yang menciptakan semua dalil. Jangan samakan pencipta dalil dengan dalilnya. Bila tidak salah iman, bila tidak ingin salah iman,
Karena pencipta dalil dengan dalilnya wajib berbeda atau dibedakan, dan memang berbeda 180 derajat. Yang bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja, dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik, yang tanpa dikias atau ditakwil tauhidnya menyerupai agama tetangga yang telah rusak, yang nabinya dianggap sama dengan Tuhan atau juga sama dengan tauhidnya Raja Fir'aun. Mereka memperhalakan dirinya sendiri, mereka ingkar dengan dirinya sendiri, buta dengan dirinya sendiri, dusta dengan dirinya sendiri. Mereka tidak paham dengan dirinya sendiri, mereka tidak paham dengan jati dirinya sendiri. Mereka memahami kata-kata kembali ke dirimu sendiri, maka kalian akan mengenal Tuhan pencipta semua alam semesta. Kata-kata itu tidak salah, akan tetapi yang salah pemahaman mereka, karena tidak tuntas memahami dirinya sendiri dan menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seruan ayat Al-Quran itu sebagai kuncinya benar atau salahnya iman atau tauhidnya umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran hanya para pemuja berhala yang tersimpan di dalam hati pikirannya sendiri. Yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Anehnya malah merasa yang paling benar iman Islamnya, suka mencaci maki umat Islam. Dan ada yang merasa telah makrifat dan makrifatnya merasa yang paling tinggi, akan tetapi tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apa yang dimakrifatinya? Memang aneh para pengikutnya Dajjal bermata sebelah atau yang bertauhid bermata sebelah. Jangan kalian anggap dirimu sama dengan Tuhan pencipta semua dalil yang ada, karena diri manusia tidak ada yang maha, sedangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segala-galanya, juga maha sempurna. Diri manusia ada jasad, pikiran, dan hati disebut jasmani, jiwa dan rohmu disebut rohanimu. Hatimu, merahmu, pelaku syariat agama, juga pelaku bersosial dalam bermasyarakat, berbangsa, bermasyarakat sebagai umat manusia. Jiwamu, putihmu, wilayah iman Islammu. Semua nabi beragama Islam karena iman kepada pencipta semua dalil. Semua nabi diutus agar memberikan pencerahan ke umat manusia di zamannya masing-masing dan mengajarkan syariat berbeda-beda. Akan tetapi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan pencipta semua dalil. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan melakukan syariat dari nabi lain dan menjadi rukun Islam yang kelima. Kalau kami pribadi melakukan syariat dari nabi lain, itu hukumnya wenang asal tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada dan tidak mubazir. Hijaumu, rohmu yang telah bersaksi. Hijaumu, rohmu yang dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini,
agar sampai akhir hayat kita tetap iman Islam. Yang disebut jati diri manusia itu rohnya manusia yang akan kembali setelah akhir hayatnya, itu rohnya manusia. Rohnya yang terlepas dari jasadnya akan kembali di sisinya. Yang kembali dengan yang dituju itu berbeda. Roh yang tidak tahu jalan akan tersesat di dalam alam jabarut atau alamnya jin, setan, dan lain-lain, atau gentayangan di alam jabarut. Semoga umat manusia mendapatkan hidayah dari Tuhan pencipta semua. Dalil doa ini akan terjawab setelah merah putih berkibar menuju ke barat, dan sesudah sampai di sana, insya Allah semua manusia akan kembali ke Islamnya yang menjadi bekal dilahirkan ke muka bumi ini. Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Kalau ingkar menyelisihi seruan ayat Al-Quran, jangan merasa menjadi umat Islam karena yang kalian sembah hanya berhala yang tersimpan di dalam hati pikiranmu sendiri. Dan tinggalkan bertauhid bermata sebelah dan gunakan kedua matamu untuk memahami semua ayat Al-Quran atau ayat-ayat ketuhanan dan imani semuanya. Jangan ada yang diingkari salah satunya. Bila ada kata salah, bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wassalam.